Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhiru ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad Allah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani ana Allah la ilaha ana fa'budni wa aqim sholati zikri. Wa qala aidan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi wa ma khalaqta hadza batila subhanaka wa qina 'adzaban nar. Sadaqallahul azim. Jamaah sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat jasmani dan rohani. Mudah-mudahan pada malam hari ini kita diberikan ilmu yang manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang menyelamatkan kita. Ilmu apabila diamalkan kita menjadi bahagia. Ilmu apabila dimanfaatkan kita termasuk golongan-golongan orang yang beruntung di dunia wal akhirah. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan juga pengikutnya. Baiklah, langsung saja sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita bacakan ya. Seperti biasa kita baca yang bacaan yang tertera dalam pintu Ka'bah. Ya, baca bareng. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Allah sadiqul wa'dul amin. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Allah sadiqul wa'dul amin. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Allah sadiqul wa'dul amin. Baiklah, kita lanjutkan kajian kita masih dalam tahap ya penerapan tentang jadi muwafaqah pada hak tetapi tidak dengan dalil. Yang ketiga, tidak muwafaqah pada hak dengan dalil. Yang keempat adalah jazim tidak muwafaqah pada hak dan tidak dalil, yang dikatakan takdir batil. Dan kemarin kita sampai kepada ayat yang belum kita baca. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Jadi keterangan di sini. Adapun artinya dalil yaitu barang yang menunjuki atas kebenaran. Jadi dalil itu adalah sesuatu yang menunjukkan pada kebenaran. Contoh, ada panah, menunjuk ke sambung kerabat. Di gang mana nih? Di gang masjid. Berdalil tuh. Itu dalil namanya. Menunjukkan ke arah makam keramat. Ada lagi umpamanya di situ, ya, arah ke Cikarang, kemana panah ini? Nah, itu dalil. Azab itu menunjukkan dalil hidayah, petunjuk. Waktu sholat sudah datang. Ya. Adapun dalil wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala dengan segala sifatnya. Tapi kita belum meranah ke arah wujud, ya. Ini penjelasan secara ijmali aja, secara global. Dengan segala sifatnya adalah yaitu memadai dengan dalil ijmali, yaitu keadaan bumi, langit dan barang yang ada di dalam keduanya. Itu sudah membuktikan bahwa adanya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dikatakan tadi inna fi khalqis samawati wal ardh. Inna sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, waqtilafil laili wan nahar, dan bergantinya siang dan malam, la ayatin li ulil albab, itu sebagai bukti li ulil albab, bagi orang yang berpikir. Tuh, bagi orang yang berakal. Maka nanti itu akil segala macam nanti akan kita bahas. Jadi bergantinya siang dan malam itu adalah bukti adanya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang menggerakkan. Yang siapa yang menggerakkan semuanya? Kalau bukan Allah, siapa lagi? Jadi artinya bahwasanya di dalam kejadian segala langit dan bumi yang berkaitan pergantian semuanya, ada dan tidak, ya dan tidak, gelap, malam, siang, semuanya ada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan begitu aja, tapi sudah Allah atur semuanya. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, dzalika taqdirul azizin. Ya, di Yasin sering baca kitab ini. Dia sungguhnya segala sesuatu pertunjukan Allah Subhanahu atas keadaan Allah Ta'ala yang menjadikan segala yang demikian itu bagi orang yang adanya mempunyai akal pikiran kalau mau berpikir. Sebagai lagi dinukil daripada ibarat Suhaimi dengan maknanya, adapun ma'rifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan ma'rifat kepada Rasul terhenti atas pengetahuan 3 perkara yang nanti insya Allah akan kita bahas pertemuan yang akan datang. Sekarang kita akan bahas lanjutan tentang ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim yatafakkarun. Siapa ulul albab itu? Allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim yatafakkarun. Mereka yang berpikir ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika waktu berdiri, ketika waktu berbaring, selalu ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika mau tidur, ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Memikirkan apa? Memikirkan tentang ciptaan Allah. Wa ma khalaqa hadza batila fa subhanaka faqina adzabannar. Tidaklah ciptaan Engkau ya Allah ini sia-sia.
Fasubhanaka faqina adzabannar, maka maksud engkau ya Allah, faqina adzabannar, jauhkan dan lindungi kami dari azab neraka. Nah, dalil ini ya sangat diperhatikan oleh para ilmuwan sehingga terjadi apa saja di muka bumi ini tidak ada manfaatnya. Dites, beneran gak sih? Semuanya ada manfaatnya. Oh, ternyata cacing itu pas diteliti ternyata bisa menurunkan panas. Kirain cuma buat mancing doang. Tuh, ya. Oh, diteliti ternyata itu ya nyamuk yang gigit kepada kita itu adalah darah yang kotor. Diteliti semua itu. Mari kata ulama, kalau tahazza batil subhanaka faqina azab. Tidak ada suatu apapun yang tidak ada manfaat, tidak berguna semuanya. Maka salah satu ulul albab ya, bagaimana gua menciptakan, apa yang harus gua kerjakan supaya jadi duit. Berpikir orang yang ahli dalam ekonomi, semuanya berpikir. Contoh, sekarang mau tanya nih, ya di dalam tubuh kita, apa yang tidak ada manfaatnya? Kira-kira tubuh kita ini ada nggak yang tidak ada manfaatnya? Ada semua, bosan manfaatnya. Contoh, dalam tubuh kita nih, umpamanya belek, ada manfaatnya? Ada nggak manfaatnya? Belek? Ada nggak? Nggak ada. Terus, apalagi jigong, ada nggak manfaatnya? Kali jigong dikerokin dijual, ada nggak manfaatnya? Itu melibatkan limbah. Apalagi coba yang nggak ada manfaatnya? Rambut uban. Sekitar tubuh kita jangan jauh-jauh. Kuping. Tai kuping, betul, tai kuping. Daki. Banyak Ustaz. Terus apa lagi yang nggak ada manfaatnya? Hah? Kuku panjang. Upil. Banyak. Ya, apa lagi? Apa lagi? Keringat. Kutu, keringat. Terus apa lagi? Kotoran kita. Terus apa lagi? Air liur kita. Itu kan ada manfaatnya gitu. Kira-kira ada manfaatnya? Jawaban kita, kalau orang yang bukan ulul albab nggak ada manfaatnya. Buat apa itu? Ngotor-ngotorin doang. Tapi di balik itu semua ada manfaatnya. Ketombe katanya tadi. Kata siapa nggak manfaatnya? Ratusan ribuan orang yang kerja di L'Oreal akibat ada ketombe. Belek kata siapa nggak ada manfaatnya? Ratusan ribuan orang, ya bahkan para dokter menciptakan namanya obat mata, ada Insto, ada Cendo, ada Kotron. Manfaat nggak? Manfaat. Kotoran di mulut kita, kata siapa nggak ada manfaatnya? Ada Listerin buat bau mulut, ada Pepsodent. Ayo, apa yang nggak ada manfaat? Semua manfaat. Ya, termasuk ya keringat kita, semua ada manfaat. Nah inilah ya salah satu apa cipta Allah, jawaban tadi wa ma khalaqna hadza batila wa subhanaka faqina adzabannar. Ini ulil albab, orang yang berpikir. Makanya dikatakan ya tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatillah. Ayo gali semua. Nah ini ayat ini ya para ulama sangat menarik sekali, sehingga mereka semua orang-orang diberikan keahlian, kepintaran oleh Allah, maka adanya penelitian. Nah, kembali permasalahan tadi bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi ini dengan segala isinya,
Dan Allah tidak akan menciptakan sesuatu kalau nggak ada manfaatnya. Makanya ditantang liulil albab, bagi orang-orang mau berpikir. Sehingga ayat ini menciptakan para ahli-ahli. Kenapa? Ya penasaran. Yakin mereka ini ayat-ayat Allah. Tidak ada sesuatu apapun tidak ada manfaatnya. Termasuk daripada sesuatu yang ada di badan kita tadi. Apapun itu ada manfaat. Terjadi di diri kita sering sakit perut. Ada apa obatnya? Diciptakan obat sering sakit perut. Oh penyakit emah, diciptakanlah obat. Sehingga mereka berbondong-bondong mencari nafkah. Padahal daripada dunia Allah menciptakan itu ya dengan menciptakan obat. Jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya berpikirlah kita tentang ciptaan Allah, jangan berpikir tentang zat Allah. Kita nggak boleh. Allah itu gimana ya? Nggak boleh. Allah itu di mana? Udah pokoknya apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita raba, adanya sesuatu berarti adanya Allah Subhanahu wa taala, itu cukup. Adanya langit dan bumi dan isinya, ya itu adanya Allah Subhanahu wa taala. Yang memang nanti akan kita bahas secara detail, ya ada babnya masing-masing. Ini secara global. Jadi itu ya. Ayat ini juga agar kita memahami dengan sesuatu. Tidaklah sesuatu terjadi sesuatu itu kalau Allah ya sudah menghendaki. Kun fayakun. Apapun bisa terjadi. Nah, makanya di sini dikatakan pula setelah kita memberikan contoh tentang dalil itu, ya inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil lil albab. Ya, sungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan perbedaan yang pergantian siang dan malam itu bagi orang-orang yang mempunyai, orang-orang yang mau berpikir. Jawablah, siapa yang mau berpikir? Allazina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan. Jadi orang-orang yang selalu ingat pada Allah ketika berdiri, wa qu'udan ketika duduk, wa ala junubihim yatafakkarun ketika berbaring selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ nanti ada dikatakan juga ya berpikir, bertafakur tentang kekuasaan Allah, tadabbur alam sedikit lah. Masya Allah, luar biasa ini suasana keheningan malam, atau kita ketika di gunung, ketika di atas ciptaan Allah. Tuh, ya. Ada yang kedua, ya tentang kita bertafakur tentang kebesaran Allah sama dengan kuasaan Allah. Yang ketiga, berpikir tentang janji Allah bahwa Allah ya akan berjanji, ya. Contoh wa may yatawakkal Allah bahwa biasanya barang siapa yang bertawakal pada Allah maka janji Allah akan dipenuhi, akan dicukupi. Terus apalagi kita bertawakal tentang ya balasan Allah. Contohnya umpamanya man taraka sholata khamsan fajazauhu jahannam khalidan fiha. Kita harus berpikir di sini juga. Jadi berpikir tentang dosa-dosa kita. Contohnya tadi, barang siapa meninggalkan sholat lima waktu fajazauhu maka jahannam. Masya Allah, di dunia juga panas banget, ting terletep gitu.
Ya, nggak kuat, ya Allah. Tuh berpikir. Orang yang berpikir ke arah situ, orang yang bertafakur tentang masalah itu, yang tadi sebutkan tadi tentang kuasaan Allah, ya tentang kebesaran Allah, tentang janji-janji Allah, tentang balasan Allah, ya, maka berpikirnya tafakur sesaat lebih daripada ibadah 60 tahun. Merenung aja. Bisa jadi, ya. Sholat juga belum pada bisa, tapi merenung bisa. Sampai nangis kadang. Nah itu pahalanya gede. Ya. Jadi tuh. Jadi dikatakan oleh pula tadzakurul ilmi ba'da lailan. Apa ini? Jadi berpikir tentang ilmu itu lebih baik daripada ahabu ilayya min apa? Iha ya. Jadi berpikir tentang ilmu artinya kita berpikir tentang ilmu itu menuntut ilmu sesaat lebih baik, lebih cintai daripada kita bangun semalam sampai pagi itu. Tuh, satu saat. Sesaat sebentar berpikir tentang ilmu. Artinya kita ngaji sebentar lebih baik daripada kita sholat malam sampai pagi. Nah, kayak begini. Supaya apa? Supaya bisa mengamalkan. Nah, itu ya. Salah satu daripada pembahasan kita kali ini adalah itu. Jadi inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab allazina yazkuruna allaha qiyaman wa qu'udan 'ala junubihim yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh wa ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban. Nah, hikmahnya apa nih? Sekarang kita ngaji, ayo. Kita berpikir tentang ciptaan Allah sehingga kita merasa kecil di hadapan Allah. Kita berpikir ya tentang kekurangan diri kita. Kita masih banyak dosa sehingga ketika kita berdosa pada Allah, Allah akan mengazab kita. Sehingga ketika kita ingat pada azab Allah, kita akan berupaya untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Ketika kita berupaya untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, kita juga berpikir bagaimana kita melaksanakan perintah-perintah Allah dengan baik. Ketika kita ingin baik, maka kita pun berpikir bagaimana caranya kita mendapatkan ilmu untuk ibadah kita. Ketika kita sudah digiring ya untuk beribadah pada Allah, maka sudah tentu ibadah perlu ilmu. Ketika sudah digiring kita meyakin dengan ilmu, maka kita harus memilih ilmu yang bagaimana dulu. Ilmu yang mana yang harus kita dahulukan, ilmu yang mana harus kita amalkan, ilmu yang mana harus kita pelajari. Sehingga digiring lagi ketika sudah menuntut ilmu dan mempunyai pengetahuan, kita digiring lagi bagaimana kita mengamalkan ilmu itu dengan ikhlas. Nah, ini susah ya, ilmu ikhlas itu susah. Itu aja ya untuk pengajian kali ini. Barangkali nanti ada sesi tanya jawab, silakan. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Terus lagi bahwa kita merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan langit dan bumi, termasuk diri kita sendiri, bahwa tidak ada yang tidak ada manfaatnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Cari mau kemana pun. Ya, seperti yang tadi dikatakan injak atau kotoran kita. Ya. Lah, kita banyak itu manfaatnya, buat gas bisa, atau kita nongkrong ya di bawah ada guramenya lah capok gitu. Iya. Jadi nggak ada yang ada manfaat. Ayo penyakit apa aja kumpul kita ada manfaatnya, emang nggak
Bisul ada manfaatnya. Terus apa lagi coba? Jerawat ada manfaatnya. Jerawat itu ada biore gitu ya. Udah mahal sekarang. Itu aja ada manfaatnya. Itu ya hikmahnya, kita tahu semuanya ciptaan Allah sungguh manfaat. Wallahu a'lam.